ketika pesawat terbang itu take off, pesawatnya masih naik ke udara, itu adalah dunia setengah, ya, dunia tengah antara daratan dan langit. Makanya di alam tersebut biasanya bayi akan menangis. Kenapa? Karena di situ banyak jin yang berterbangan. Makanya bayi akan menangis di kondisi seperti itu. Dan ketika pesawat sudah berada di ketinggian yang sempurna untuk terbang, maka bayi akan kembali diam. Nah, itulah kita pentingnya menghindari dunia setengah, terutama tadi kepada identitas kita sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, materi yang kedua adalah tentang memahami ayat harus tersurat juga tersirat. Ya, Om Bagus sering menyatakan kepada kita, menegaskan, pahamilah ayat secara surat dan juga sirat, atau kita tidak hanya memahami ayat itu tekstual, tetapi juga kontekstual, ada makna yang lebih jauh daripada itu. Sebagai contoh, Allah berfirman di surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah engkau melihat bagaimana unta diciptakan? Dan tidakkah engkau melihat bagaimana langit ditinggikan? Tidakkah engkau melihat bagaimana bumi dihamparkan dengan luas? Dan tidakkah engkau melihat bagaimana gunung diciptakan dengan kekokohannya? Nah, secara surat, maka ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mentafakuri, mentadaburi ciptaan Allah itu semua. Dan secara sirat yang lebih jauh adalah kita bisa mengambil makna yang lebih luas daripada perintah itu semua. Sebagai contoh, ketika Allah memerintahkan kita untuk melihat seekor unta yang manusia lebih mulia daripadanya, sebagaimana Allah janjikan di dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk melihat unta, mencontoh unta. Apa yang bisa kita tiru dari unta? Ternyata setelah ditelusuri, unta itu memiliki kelebihan daripada binatang yang lainnya, ya, karena setiap yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran pasti dia memiliki keistimewaan tertentu. Apa yang bisa kita telusuri, pelajari dari unta? Unta memiliki keteguhan, unta memiliki kesabaran, unta memiliki kekokohan, ya, di mana unta sanggup untuk berjalan berkilo-kilometer di atas panasnya padang pasir, ya, dari bawah panas, dari atas juga panas, tetapi unta memiliki kesabaran. Di situ juga kita diperintahkan untuk meniru itu. Kemudian juga unta juga memiliki ketaatan kepada tuannya. Ini cerminan kepada kita bahwa kita juga harus taat kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tingginya langit, ya, ada makna tersirat di sana, yaitu apa? Milikilah cita-cita setinggi langit, ya. Dan kita berbanyak doa dan usaha untuk meraihnya. Kemudian contoh lain yang tersirat adalah dalam syariat, misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah aturan, misalkan ada yang namanya fardu ain, fardu kifayah. Nah, contoh fardu kifayah adalah memandikan jenazah dan menyolatkan jenazah. Itu adalah fardu kifayah. Kewajiban itu akan gugur kepada umat muslim saat ada orang-orang muslim yang mewakilinya untuk menunaikannya. Nah, itu fardu kifayah dalam ruang yang tersurat. Bagaimana fardu kifayah yang tersirat? Maka akan kita menemukan fardu kifayah yang lebih luas maknanya. Di antaranya adalah saat dulu kita memahami fardu kifayah agak sempit, kita akan menemukan fardu kifayah yang lebih luas lagi. Contohnya apa? Mempelajari ilmu kedokteran itu juga bagian dari fardu kifayah. Mempelajari sains dan teknologi itu juga bagian dari fardu kifayah. Kemudian mempelajari media, bagian dari fardu kifayah. Mempelajari bisnis secara global itu juga fardu kifayah, karena harta yang berada di tangan umat Islam, di tangan seorang muslim, dia akan menjadi hal-hal yang bermanfaat
umat muslim yang kaya, dia akan membangun jembatan, dia akan memperbaiki jalanan yang rusak, dia akan membangun lembaga pendidikan seperti yang dosen kita sudah contohkan, ya. Om Bagus membangun kahfi dan memberikan manfaat kepada ratusan bahkan ribuan, bahkan mungkin tidak terhingga, ya, karena jangkauannya sangat luas, mahasiswa dan non mahasiswa. Bukankah itu sebuah manfaat yang luas? Nah, jadi fardu kifayah secara sirat itu maknanya sangat luas, gitu ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kelebihan waktu ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf juga apabila ada kesalahan dan kekeliruan, itu murni dari diri saya pribadi. Sekali lagi saya sangat bersyukur, saya sangat mengapresiasi Om Bagus di materi kuliah Komoda ini, komunikasi dan motivasi dakwah, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.